Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, sebelum kita akan memulaikan akan pembelajaran kita akan dahulukan dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika bab 1, khususnya anak-anak kelas 9, perpangkatan dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami bilangan berpangkat. 2. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan notasi pangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama bentuk umum dari perpangkatan. Salah satu contoh bilangan berpangkat adalah pembelahan sel. 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 4. Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? A pangkat N artinya A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali atau tak terhingga. A adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan positif. Perhatikan soal berikut ini. Sederhanakanlah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dalam konsep perpangkatan. 4 dikalikan berulang sebanyak 5 kali menjadi 4 pangkat 5. Jadi bilangan pokoknya adalah 5 dan pangkat adalah 6. Sekarang bilangan desimal. 0,5 kali 0,5 dikalikan sebanyak 2 kali menjadi 0,5 pangkat 2. Jadi mudahkan anak-anak kita untuk belajar. Sekarang 2P kali 2P kali 2P apabila kita sederhanakan menjadi 2P pangkat 3. Karena 2P dikalikan sebanyak 3 kali. Sekarang ada bilangan pecahan. 3 per A kali 3 per A kali 3 per A. Jika kita sederhanakan, 3 per A dikalikan sebanyak 3 kali menjadi 3 per A pangkat 3. Jadi hasilnya menjadi 3A 3 per A pangkat 3. Hasil perpangkatan dapat dibagi 2 anak-anak, yaitu tanda positif, 2 tanda negatif. Jika bilangan pokok positif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya positif. Jika bilangan positif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya juga positif. Perhatikan tanda-tanda ini. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Sekarang hitunglah 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Sekarang mulai dari 3 pangkat 4. 3 disebut bilangan pokok dan pangkat 4 disebut bilangan genap. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 gampang kita akan cari. 3 kali 3 9. 3 kali 9 kali 3 27. 27 kali 3
81. Jadi hasil dari 3 pangkat 4 adalah positif 81. Yang berikut 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 juga hasilnya positif karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 3 disebut bilangan pokok dan pangkat 3 disebut bilangan ganjil. Berikut, nyatakan perpangkatan dalam kurung negatif 3 pangkat 3. Bilangan pokok negatif 3 berpangkat ganjil yaitu 3. Di sini kita akan mencari dengan cara cepat. Dalam kurung negatif 3 pangkat 3, kita keluarkan dulu dia petanda. Negatif 3 kali 3 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Sekarang kita mau cari apakah dia positif atau negatif. Negatif kali negatif dapat positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi hasil dari negatif 3 pangkat 3 adalah negatif 27. Berikut, negatif 3 pangkat 4. Kita cari juga dengan cara cepat. Keluarkan ini tandanya lebih dahulu. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Ini juga kita cari apakah dia positif atau negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi hasil dari negatif 3 pangkat 4 adalah positif 81. Jadi bilangan negatif berpangkat bilangan ganjil hasilnya negatif. Sebaliknya, bilangan negatif berpangkat genap hasilnya positif. Next. Nyatakan perpangkatan dalam kurung negatif 2 pangkat 4 dan negatif 2 pangkat 4. Dua-dua negatif 2 pangkat 4. Namun yang satu di dalam tanda kurung dan satu tidak di dalam tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung kita juga sisihkan dulu ini negatif. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 16. Tinggal kita melihat apakah dia negatif atau positif. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif dapat positif. Jadi hasil daripada negatif 2 pangkat 4 adalah positif 16. Jadi bilangan negatif apabila dipangkatkan dengan bilangan genap hasilnya positif. Soal yang terakhir. Negatif 2 pangkat 4. Ini yang tidak ada dalam tanda kurung. Kalau kita perhatikan soal ini, negatif 2 pangkat 4 tidak di dalam tanda kurung. Negatif di luar tanda kurung. Jadi kita perhatikan lebih dahulu akan angka-angkanya. Karena hasilnya tetap menggunakan tanda negatif. Perhatikan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. Dan kalau tanda negatif, kita langsung taruh itu tanda negatif. Tidak perlu kita mau cari untuk negatif kali negatif. Jadi hasil dari negatif 2 pangkat 2 adalah negatif 16. Jadi untuk mencari nilai yang ada di dalam tanda kurung berbeda dengan nilai yang tidak ada di dalam tanda kurung. Materi kita sampai di sini. Mungkin ada anak-anak yang belum memahaminya, bisa menghubungi ibu melalui WA pribadi
atau WA grup. Sebagai tugas, adik-adik boleh mengambil latihan pada buku paket kelas 9 latihan 1.1 halaman 10. Selamat belajar, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.